Pemirsa Garuda TV, jumpa lagi bersama saya Alfi Sahrin dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Ya pemirsa, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Kangkung Bandar Lampung dan Pasar Impres Kalianda Lampung Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Kunjungan tersebut memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Kedua menteri berdialog langsung dengan pedagang dan masyarakat untuk memantau harga dan menjaga kestabilan pangan. Kunjungan Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan Budi Santoso ke Lampung kemarin dimulai dari Pasar Kangkung Teluk Betung, Bandar Lampung. Kedua menteri tiba di pasar tradisional yang cukup besar itu sekitar pukul 8.30 pagi waktu Indonesia Barat, didampingi Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, M. Jimmy. Begitu turun dari mobil, Menko Pangan Zulhas dan Mendak Budi Santoso langsung menuju lantai 2 tempat pedagang sayuran dan ikan menjajakan dagangannya. Pedagang ayam potong persis di depan tangga Ketiban Pulung menjadi pedagang pertama yang disapa Menko Pangan Zulhas dan Mendak Budi Santoso. Sempat beberapa saat Menko Zulhas dan Mendak Budi berdialog dengan ibu pedagang potong ayam tersebut. Menko Zulhas bersyukur harga ayam potong tetap stabil dan pasokannya terjaga. Setelah dari pedagang ayam potong, Menko Zulhas dan Mendak Budi bergeser ke pedagang sayuran, tomat, dan kentang. Kepada kedua menteri itu, pedagang menyampaikan harga sayur-sayuran stabil dan persediaan cukup. Kedua menteri itu pun menyampaikan terima kasih dan Zulhas pun sama saat di depan pedagang ayam potong. Merogoh kantongnya mengambil uang untuk membeli sebagian dagangan untuk dibagikan kepada pengunjung pasar. Menko Zulhas dan Mendak Budi bergeser ke pedagang tempe. Zulhas dan Budi Santoso pun mengaku senang harga tempe tetap stabil dan tidak terjadi kekurangan stok. Lagi-lagi Zulhas merogoh kantongnya untuk membeli tempe yang kemudian dibagikan kepada pengunjung pasar kangkung tersebut. Setelah keliling pasar dan menyapa puluhan pedagang di lantai 2 dan kemudian turun ke lantai dasar, terjadi peristiwa heboh persis di depan toko beras. Melihat tumpukan beras SPHP, Menko Zulhas menyapa pedagangnya dan mendapati harga jualnya standar sesuai ketentuan pemerintah. Kontan saja, Menko Pangan menyatakan memborong semua tumpukan beras SPHP tersebut dan dibagikan kepada warga yang hari itu belanja di Pasar Kangkung. Mendengar Menko Pangan Zulhas dan Mendak Budi Santoso bagi-bagi beras SPHP yang diborong dari pedagang beras, pengunjung pasar pun riuh meringsek agar bernasib baik mendapat rejeki dari kehadiran Menko Pangan Zulhas dan Mendak Budi Santoso. Zulhas dan Budi Santoso bak pedagang berasnya. Kedua menteri itu langsung menyerahkan beras satu persatu kepada warga pengunjung pasar kangkung. Bukan saja ibu-ibu, tapi bapak-bapak pun turut kebagian beras dari tangan kedua menteri langsung. Mereka pun tak sedikit yang menyampaikan terima kasih kepada Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Mendak Budi Santoso. Tepat sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, kedua menteri itu meninggalkan Pasar Kangkung Bandar Lampung menuju Pasar Impres Kalianda Lampung Selatan. Menko Zulhas dan Mendak Budi Santoso begitu sampai di Pasar Impres Kalianda dan turun dari mobil disambut Wakil Bupati Lampung Selatan, Saiful Anwar, dan Sekda Lampung Selatan, Supriyanto. Sama, kedua menteri itu langsung keliling pasar dan berdialog dengan pedagang, memastikan harga 9 bahan pokok stabil dan pasokan tersedia. Untuk mencukupi warga yang antri, Zulhas pun meminta pedagang beras tersebut mengumpulkan dari teman pedagang beras lainnya. Usai keliling pasar, Menko Pangan Zulhas dan Menteri Perdagangan Budi Santoso mengaku bersyukur bahwa hasil tinjauan pasarnya, harga pangan stabil dan persediaan sangat aman. Dari Bandar Lampung dan Lampung Selatan, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Bupati Lampung Utara Harmatoni Ahadis bersama Ketua DPRD Lampung Utara
memantau ketersediaan serta distribusi bahan pokok di sejumlah titik. Langkah ini diambil untuk memastikan stok pangan aman dan harga tetap terkendali menjelang perayaan akhir tahun. Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis bersama Ketua DPRD Lampung Utara memantau ketersediaan serta distribusi bahan pokok di sejumlah titik. Langkah ini diambil untuk memastikan stok pangan aman dan harga tetap terkendali menjelang perayaan akhir tahun. Hal ini dilakukan untuk mengecek ketersediaan kebutuhan pokok harian berdasarkan hasil pantauan. Pasokan bahan pangan dinilai mencukupi dan aktivitas perdagangan berjalan normal. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kelangkaan maupun lonjakan harga yang dapat memberatkan daya beli masyarakat di masa fluktuasi musiman. Selain bahan pangan, Bupati beserta rombongan juga mengunjungi SPBE Adi Sejahtera Kelapa 7. Peninjauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan gas LPG bagi masyarakat. Bupati melakukan pemeriksaan langsung terhadap kesiapan stok dan mekanisme distribusi guna menjamin penyaluran tepat sasaran, serta meminimalisir gangguan pasokan di tingkat agen maupun pangkalan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 33 atlet Federasi Panjat Tebing Indonesia Kota Bandar Lampung menunjukkan kemampuan terbaik pada ajang Pekan Olahraga Kota Bandar Lampung 2025. Kompetisi berlangsung di Wall Panjat Tebing Pekorwai Halim pada Sabtu 27 Desember 2025. Ajang Porkot juga menjadi ajang persiapan bagi atlet panjat tebing yang akan mewakili Kota Bandar Lampung pada Pekan Olahraga Nasional nanti. Sebanyak 33 atlet Federasi Panjat Tebing Indonesia Kota Bandar Lampung menunjukkan kemampuan terbaik pada ajang Pekan Olahraga Kota Bandar Lampung 2025. Kompetisi berlangsung di Wall Panjat Tebing Pekorwai Halim pada Sabtu 27 Desember 2025. Ajang Porkot juga menjadi ajang persiapan bagi atlet panjat tebing yang akan mewakili Kota Bandar Lampung pada Pekan Olahraga Nasional nanti. Ketua Pengkot FPTI Kota Bandar Lampung, Aep Saripudin, mengatakan kejuaraan ini menjadi langkah strategis mematangkan atlet menuju Porprov 2026, Prapon 2027 hingga PON 2028. Porkot ini menjadi ruang besar untuk atlet baru bergabung. Adapun kategori yang dipertandingkan meliputi lead umum putra-putri, U20 putra-putri serta fun climbing speeder kids. Menariknya, ajang ini juga diikuti atlet cilik berusia 5 tahun yang tampil percaya diri di arena panjat. Kejuaraan ini menjadi energi baru bagi FPTI Kota Bandar Lampung di bawah kepemimpinannya. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung melarang penggunaan petasan kembang api dan bahan peledak sejenis selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Larangan tertuang dalam Surat Edaran Nomor 195 Tahun 2025. Ditetapkan di Bandar Lampung pada 24 Desember 2025 dan ditandatangani secara elektronik atas nama Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Sausal. Pemerintah Provinsi Lampung melarang penggunaan petasan, kembang api, dan bahan peledak sejenis selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Larangan tertuang dalam Surat Edaran Nomor 195 Tahun 2025 ditetapkan di Bandar Lampung pada 24 Desember 2025 dan ditandatangani secara elektronik atas nama Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Sausal. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan kebijakan diterbitkan sebagai bentuk empati dan solidaritas terhadap para korban bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Selain wujud kepedulian sosial, larangan juga bertujuan menjaga ketertiban umum serta menciptakan suasana aman dan kondusif selama libur panjang akhir tahun. Aktivitas petasan dan kembang api dinilai berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, kebisingan hingga resiko keselamatan masyarakat. Surat edaran ditujukan kepada para bupati dan wali kota seprovinsi Lampung, kepala perangkat daerah hingga masyarakat luas. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan.
Setiap hari, 1,5 juta orang bekerja dari dini hari. Setiap hari, lebih dari 12.000 dapur serentak beroperasi. Setiap hari, lebih dari 35 juta porsi makanan disiapkan untuk meningkatkan gizi anak di seluruh Nusantara. Sebuah misi yang terdengar tak masuk akal demi masa depan Indonesia. Di mana dapur-dapur yang terbaik? Siapa para pahlawan gizi yang tak kenal lelah? Tiap hari kami mencari, menginspeksi, mengamati SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tanpa mereka tahu. Kami mata-mata MBG, independen dan netral, mencari bintang MBG di seluruh Indonesia. Saksikan Bintang MBG mulai Desember 2025 di Garuda TV. Informasi lainnya pemirsa, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, secara resmi membuka Pekan Olahraga Kota Bandar Lampung tahun 2025 di lapangan Kalpataru, Kecamatan Kemiling. Puluhan cabang olahraga diperlombakan dalam event ini. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring bibit atlet dari berbagai macam cabang olahraga. Pemerintah Kota Bandar Lampung resmi menggelar Pekan Olahraga Kota Bandar Lampung 2025. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Eva Duyana di lapangan Kalpataru, Kemiling. Kegiatan ini memperlombakan 28 cabang olahraga yang diikuti oleh 1.400 atlet. Ajang ini dinilai memiliki nilai strategis sebagai sarana evaluasi pembinaan atlet serta pengembangan potensi generasi muda di Kota Tapis Berseri. Dalam sambutannya, Wali Kota Eva Duyana menegaskan bahwa Bandar Lampung merupakan sentral bagi atlet-atlet muda berbakat yang memperkuat berbagai ajang olahraga di tingkat yang lebih tinggi. Dirinya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif menggalakkan olahraga guna mencetak prestasi-prestasi yang baru membanggakan daerah. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Penetapan UMP 2026 sebesar Rp3.047.734 menimbulkan kekecewaan bagi organisasi buruh dan pekerja. Ketua Federasi Pergerakan Serikat Buruh Indonesia, Konfederasi Serikat Nasional Provinsi Lampung, Yohanes Joko Purwanto, mengatakan keputusan tersebut tidak menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat yang kian sulit. Dirinya menilai Pemprov Lampung tidak peka terhadap jeritan rakyat kecil dengan menyepakati kenaikan UMP sekitar 5%. Penetapan UMP 2026 sebesar Rp3.047.734 menimbulkan kekecewaan bagi organisasi buruh dan pekerja. Ketua Federasi Pergerakan Serikat Buruh Indonesia, Konfederasi Serikat Nasional Provinsi Lampung, Yohanes Joko Purwanto mengatakan, keputusan tersebut tidak menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat yang kian sulit. Dirinya menilai Pemprov Lampung tidak peka terhadap jeritan rakyat kecil dengan menyepakati kenaikan UMP sekitar 5%. Kenaikan upah ini sama sekali tidak menjawab kebutuhan real buruh di Lampung. Ini membuktikan bahwa gubernur belum memiliki empati terhadap nasib kaum buruh di Lampung. Kenaikan UMP dianggap jomplang dibandingkan usulan buruh yang meminta kenaikan sebesar 8 hingga 15%. Joko menilai selisih tersebut sangat krusial untuk menjaga daya beli buruh di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok yang kian mencekik. Dirinya pun memastikan Federasi Pergerakan Serikat Buruh Indonesia, Konfederasi Serikat Nasional tidak akan tinggal diam. Pihaknya sedang menyusun langkah formal untuk melawan kebijakan tersebut. Disinggung mengenai rencana aksi demonstrasi besar-besaran di Jakarta pada Senin mendatang, Joko menegaskan dukungannya secara moral. Dia memberi sinyal bahwa gerakan di daerah akan tetap membara. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, gabungan kelompok tani Gapoktan di Kabupaten Lampung Tengah mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindak tegas oknum distributor dan kios pengecer yang diduga mempermainkan distribusi pupuk bersubsidi jenis Poska dan urea. Praktik ilegal ini dinilai sangat mencekik petani di tengah upaya pemerintah meningkatkan produktivitas pangan.
Gabungan kelompok tani Gapoktan di Kabupaten Lampung Tengah mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindak tegas oknum distributor dan kios pengecer yang diduga mempermainkan distribusi pupuk bersubsidi jenis Posca dan urea. Meski skema distribusi telah diatur ketat oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, realita di lapangan menunjukkan adanya selisih harga yang signifikan di atas harga eceran tertinggi. Distributor dan kios pengecer seharusnya menjamin kelancaran penyaluran dengan prinsip 6 tepat. Tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Namun praktik di wilayah Lampung Tengah justru menyimpang dari aturan tersebut, di mana petani dipaksa menebus pupuk dengan harga yang jauh lebih mahal. Hendra, salah seorang petani asal Batanghari Ilir, menyatakan kekecewaannya. Ia menyebutkan bahwa di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seharusnya petani sudah mulai merasakan dampak kebijakan penurunan harga pupuk atau kemudahan akses. Petani yang tergabung di dalam Gapoktan ini mendesak kepolisian untuk segera melakukan investigasi mendalam terhadap alur distribusi pupuk di Lampung Tengah. Hingga berita ini diturunkan, pihak distributor maupun pengelola kios sudah muncul yang dikonfirmasi belum memberikan respon atau keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, PT Hutama Karya terus memantau perkembangan trafik kendaraan jalan tol Trans Sumatera. Ini seiring dengan mulainya fase arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Sementara hingga periode 27 Desember 2025, pergerakan kendaraan masih terpantau cukup tinggi pada sejumlah ruas utama. PT Hutama Karya terus memantau perkembangan trafik kendaraan jalan tol Trans Sumatera. Ini seiring dengan mulainya fase arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Sementara hingga periode 27 Desember 2025, pergerakan kendaraan masih terpantau cukup tinggi pada sejumlah ruas utama. FVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya, Mardiansyah mengatakan, meskipun secara umum terjadi penyesuaian volume lalu lintas dibandingkan puncak arus mudik, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi tercatat mencapai 128.065 kendaraan, atau meningkat 35,95% daripada trafik normal. Pemantauan ini sebagai bagian dari komitmen untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman, khususnya pada masa peralihan arus mudik menuju arus balik. Pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran dan keselamatan trafik jalan tol Trans Sumatera selama periode libur Nataru. Melalui kesiapan petugas, sarana pendukung, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Setiap pagi, dapur MBG mulai bergerak, bukan sekedar memasak, tapi menyiapkan masa depan. Dari relawan di SPPG, makanan bergizi sampai ke anak-anak, menguatkan mereka untuk belajar dan bertumbuh. Di balik ompreng-ompreng itu, ada relawan dan warga sekitar yang ikut terbantu. Inilah kisah kepedulian yang nyata. Saksikan Bintang MBG, Sabtu 27 Desember, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Garuda TV. Arus penyeberangan dari Pelabuhan Bakahuni Lampung menuju Merak Banten terus ramai menjelang perayaan Tahun Baru 2026. Para pemudik ini pada umumnya memilih melakukan perjalanan pada siang hari untuk menghindari cuaca buruk. Berdasarkan pantauan sejak pagi hingga sore, arus penyeberangan di Pelabuhan Bakahuni Lampung Selatan, Lampung terlihat ramai lancar. Pemudik didominasi kendaraan pribadi roda 4 silih berganti tiba di Pelabuhan Bakahuni Lampung untuk menyeberang ke Pelabuhan Merak Banten. Untuk dapat menyeberang ke Pulau Jawa, pada umumnya para pemudik tersebut hanya menunggu proses bongkar muat kapal di parkiran dermaga. Berdasarkan data PT ASDP Cabang Bakahuni, total penumpang yang menyeberang menuju Merak pada Sabtu 27 Desember 2025 sejak pukul 12.30 malam hingga 11.59 siang waktu Indonesia Barat mencapai 12.000 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.000 orang merupakan penumpang di atas kendaraan, sementara 1.000 orang tercatat sebagai penumpang pejalan kaki.
Kemudian total kendaraan yang menyeberang tercatat 3.382 unit, dengan roda 4 mendominasi sebanyak 1.474 unit. Dari Lampung mau ke Tangerang. Mana? Tangerang, Kak. Oh, Tangerang. Lagi khawatir sih, makanya aku ngambil jadwalnya pagi, Kak. Soalnya emang kata orang tua, kalau mau berangkat dari Lampung dengan pagi aja. Soalnya kalau malam-malam tuh biasanya ombaknya Tinggi. Oh, jadi memang pilihannya pagi-pagi untuk berangkatnya gitu ya. Memang mau liburan atau gimana, Pak? iya, mau liburan. Udah sih, lagi kuliah, lagi cuti terus. Oh, liburan. Para pemudik ini mayoritas lebih memilih melakukan perjalanan pada siang hari untuk menghindari cuaca buruk yang kerap terjadi pada sore hingga malam. Ramai ya. Banyak truk, banyak mobil-mobil kecil. Jadi Ini ngambil perjalanan siang, Pak. Katanya kalau siang ombak itu lumayan tenang. Kalau malam katanya infonya itu lebih banyak tinggi, itu lebih di malam hari. Itu makanya saya ngambil siang-siang ini panas-panasan lah. Untuk mengantisipasi lonjakan arus penyeberangan, ASDP mengoperasikan 29 kapal dengan total 54 trip penyeberangan. Pengguna jasa diimbau untuk merencanakan perjalanan dengan baik, memanfaatkan tiket daring, serta mematuhi pengaturan operasional pelabuhan guna menghindari kepadatan. Dari Lampung Selatan, Hari Adfriansyah, Garuda TV, melaporkan. Ya pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru 2026, wisatawan asal Sumatera Selatan mulai memadati sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Lampung Selatan. Mayoritas wisatawan luar daerah memilih Lampung Selatan sebagai tujuan liburan karena keindahan alamnya yang masih asri serta biaya wisata yang relatif terjangkau. Sejumlah wisatawan luar daerah terus berdatangan ke berbagai destinasi wisata di Lampung Selatan. Salah satunya di kolam pemandian mata air pegunungan yang berada di Desa Taman Baru, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Pada momen libur panjang Natal dan Tahun Baru ini, tempat wisata tersebut dipadati pengunjung, baik wisatawan lokal maupun luar daerah. Selain menikmati sejuk dan jernihnya mata air gunung, para wisatawan juga dapat mencoba wahana perosotan ban yang menantang adrenalin dan menjadi daya tarik tersendiri. Elsa, salah seorang wisatawan asal Palembang, mengaku memilih Lampung Selatan sebagai tujuan liburan keluarga tahun ini karena suasananya yang nyaman dan alamnya yang indah. Selain wisata air tawar, para wisatawan juga memanfaatkan momen liburan dengan mengunjungi sejumlah objek wisata pantai di Lampung Selatan. Dengan tarif masuk mulai dari Rp50.000 per orang, wisatawan sudah dapat menikmati liburan bersama keluarga di berbagai destinasi wisata. Libur-liburan aja ajak keluarga ke sini, Lampung Selatan. Lampung Selatan. Kenapa milih Lampung Selatan nih? Banyak wisatanya, terutama pantai yang ada di Palembang. Ini kita nih lagi di mana nih? Di BTC, di Waihandak ya. Di Palembang mau liburan jalan-jalan keliling Kalianda. Ini udah kemana ini? Ini baru mandi dari air terjun. Sudah mandi, udah beberapa nyobain wahananya, airnya dingin, sejuk, jernih. Dari air pegunungan kita bisa kumpul bareng keluarga, bisa menikmati pemandangan. Pengelola wisata mengimbau kepada wisatawan agar selalu mematuhi aturan keselamatan, tidak berenang di area pantai yang dilarang, serta mengikuti arahan petugas demi keselamatan selama berwisata. Dari Lampung Selatan, Hari Adfriansyah, Garuda TV, melaporkan. Ya pemirsa, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung resmi menghentikan operasi pencarian terhadap 8 anak buah kapal KM Maulana 30 yang dilaporkan hilang pasca kecelakaan kapal terbakar di perairan selatan Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung resmi menghentikan operasi pencarian terhadap 8 anak buah kapal KM Maulana 30 yang dilaporkan hilang pasca kecelakaan kapal terbakar di perairan Selat Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung, Deden Ridwansyah, menyampaikan duka cita dan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang dialami oleh KM Maulana 30.
yang terbakar di perairan Belimbing. Penghentian operasi dilakukan setelah tim SAR gabungan melaksanakan pencarian intensif selama 7 hari dan tidak menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Operasi SAR telah dilaksanakan sesuai dengan rencana operasi dan perhitungan Sherma Prediction. Namun hingga hari ke-7, korban belum ditemukan. Pada hari ke-7 operasi, tim SAR gabungan melaksanakan briefing dan koordinasi sejak pagi hari sebelum melakukan pencarian di area seluas 142 mil persegi. Pencarian dilakukan menggunakan KN SAR 224 Basudewa dengan menyisir sejumlah titik koordinat yang telah ditentukan. Pukul 18.30, saya selaku SAR Mission Coordinator atau SMC melakukan koordinasi dengan perwakilan pihak keluarga, yaitu Bapak Saiful Umam. Dan perwakilan pihak keluarga menyetujui untuk hari ini operasi SAR dihentikan dan dilanjutkan dengan pemantauan. Bila mana ada tanda-tanda korban ditemukan, maka operasi SAR akan kembali dibuka. Tim juga melakukan penyisiran sepanjang pesisir Tampang hingga wilayah Waibangi dan Teluk Kiluan. Namun hingga sore hari tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan 8 ABK KM Maulana 30 yang masih dalam status dalam pencarian. Dari Tanggamus, Hardi Suprapto, Garuda TV, melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Alfi Sarin beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.